Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan tentang hidrokarbon kemarin. Bagaimana kemarin catatannya? Dari kalau yang jumpa, sampai yang C ya. Oh iya. Terakhir sampai alkena. Alkena senyawa hidrokarbon kapsulnya. Tapi dia siapa alkena? Coba buka bukunya. Ada ya? Coba buka bukunya. Mana dari halaman halaman berapa? Halaman 4. Halaman 4. Ya, benar. Al-Kuna udah kemarin? Al-Kuna udah ya? Al-Kuna. Al-Kuna itu kan dia yang kakak 3. Udah? Belum. Belum. Al-Kuna belum. Nah, coba buka halaman 4 ya, halaman 4. Halaman 4 bagian A. Coba bacaannya pada situ. Apa? Bekasan atom karbon, alkana, alkena, dan alkuna. Ya. Nah, jadi atom karbon kemarin berapa ini? Cabangnya berapa? Cabang atom C berapa? Iya. Atom C berapa cabangnya, ke atas, ke samping, ke bawah? 4 ya. Jadi atom C itu dia punya 4 cabang. Ke atas, ke samping, kanan, kiri, bawah. Ya. Jadi setiap atom C itu 4 cabangnya. Nah, jadi kalau misalkan atom A itu yang mengisi posisi cabang daripada atom C. Bisa juga yang mengisi cabang atom C itu atom C lainnya. Ya. Nah, kalau misalkan atom C dengan atom C lainnya itu bisa dia rangkap 2, bisa rangkap 3. Gitu kemarin kan? Kalau dia rangkap 1, dia alka. Nah, rumusnya apa kemarin? CN H2N tambah 2, kan begitu? Kalau misalkan alkena, apa rumusnya kemarin? CN H2N. CN H2N. Sedangkan kalau alkuna, CN H2N kurang N. CN H2N kurang 2. Ya. Nah, jadi seperti itu dia. Ya. Jadi kalau dia alkena, dia ada rangkap 2. Sedangkan alkuna dia ada rangkap 3. Alkuna udah. Alkuna belum. Udah ya? Udah ada catatan dulu. Kayaknya ada lah di video yang kemarin. Udah ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini biar lebih jelas ya kan. Oke, sampai situ paham lah ya. Pengertian alkana, alkena, dan alkuna. Ya. Pak, memang Pak. Pak. Udah. Gimana? Tadi menerangi alkuna lagi kan? Menerangi alkuna lagi. Alkuna itu lagi ya, apa namanya, yang ada rangkap 3-nya. Sekarang kita masuk ke penamaannya. Ya, penamaannya. Penamaan alkana, alkena, dan alkuna. Oke ya. Alkana, alkena, alkuna. Oke. Kita masuk ke penamaan
alkena dan Oke, sampai sini paham ya? Penamaan alkana, alkena dan alkena. Nah, pertama kita bahas adalah penamaan alkana. Oke. Mana aja dah. Ini sudah. Mana aja dah. Nah, nama alkana. Apa kemarin rumus alkana? Alkana C H2N tambah 2 ya. Nah, misalkan di sini C2 hanya berapa berarti? 2 kali 2 tambah 2 4 tambah 2 6. Strukturnya bagaimana? C nya 2 hanya berapa? 6. Hanya 6 ya. Ya Pak. Seperti ini. Jadi di sini rangkap satu. Kalau dia alkana gitu ya. Nah, ini namanya apa? Kemarin kalau C2 ini namanya metana gitu ya. Metana. Kalau rangkap satu ini strukturnya sama semuanya ya. Strukturnya sama semua. Itu bukan metana. Itu bukan metana. Oh, metana ya. Bukan metana ya. Metana. Oke. Jadi apa namanya? Kalau untuk alkana itu strukturnya semuanya sama ininya. Apa namanya itu? Gambarnya dia semua rangkap satu, jadi nggak susah kita menentukan namanya ya. Jadi namanya itu dari 1 sampai 10 yang kemarin ya. Itu dia. Kalau alkana. Kemudian yang kedua ada namanya penamaan alkena. Alkena ini berarti rangkap 2 ya. Ada satu ikatannya yang rangkap 2. Rumusnya apa kemarin? CnH2. Kalau misalkan C nya 2 hanya berapa? Hanya 4 ya. Berarti C2 H4. Berarti C nya 2 hanya berapa? 4. Hanya ada 4 ya. Seperti ini ya. C nya 2 hanya 4. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Nah, jadi di alkena ya, di alkena itu ada ikatan rangkap 2. Nah, ini di sini dia rangkap 2-nya. Ini rangkap 1. Paham ya? Jadi ada ikatan rangkap 2-nya di mana? Di alkena. Paham ya? Kemudian kalau ini apa namanya? Namanya etena. Karena ada ikatan rangkap 2. Kalau misalkan C3 H berapa? Hanya berapa kalau C3? 6. Ingat rumusnya Cn H2n. C3 H 5. 2 kali 3 2 kali 3 kan 6, ya kan? Berarti di sini C-nya 3 hanya berapa? Hanya ada 6. 1, 2, 3. Nah, jadi kan kalau alkena kan ada satu rangkap 2. Berarti nanti bisa di sini, bisa di sini, gitu. Berarti nanti kalau di sini, ya di sini, berarti jumlahannya berapa? Jumlahannya adalah 1 di sini ya, 1 di sini, 1 di sini, kemudian ini 1 di sini ya. Nah, seperti ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini sini ya. Yang penting cabang C itu selalu 4. Cabang C selalu 4. 1, 2, 3, 4 sesuai ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 sesuai ya. Saya. Nah. Jadi ini apa namanya? Apa namanya ini? Propena. Ini namanya adalah 1 propena. Ini dia. Namanya adalah propena di mana? satu. Kalau 3 propena. Nah, bisa juga ini namanya 2 propena. Nah, kita lihat ya. Kalau posisi cabang posisi rangkap 2-nya di mana? Di tengah. Di tengah. Ya. Berarti C. Contohnya ini. Satu lagi tak? Nah, ini berarti lagi ya. Yang di bawah tak kiri dikit. Iya. Nah, seperti ini. Ini apa namanya? 2 propena. Nah, ini namanya tetap 1. Kenapa tetap 1? Karena dia dihitung dari yang ujung. Jadi hitung cabangnya, letak cabangnya kita hitung dari yang paling dekat dengan ujungnya, gitu. Paham ya? Yang sudah hitung rangkap 2-nya, rangkap 3-nya, kita ngitungnya. Berarti kalau 2 propena C harus 4. Ya, kalau dua butana, 2 butena. Nah, kalau C-nya ada 4 berarti butena. Nah, ini namanya adalah masih 1 propena. Hah? Nah, kalau 2 nanti kita masuk di butena. Ya, butena. Propena jadi cuma ada 1. Propena nggak ada deh. Propena, Cuma 1 berarti kan? iya. Propena dia cuma 1. Ya, kalau misalkan kita buat di sini pun tetap Sama 1 juga. ya tetap 1 juga, gitu. Karena kan kita ngitungnya nanti dari sini. Ya. Nah, jadi kalau misalkan buat struktur itu atau kalau misalkan struktur alkena atau itu kalau misalkan kita udah tahu meletakkan hanya, nggak usah kita buat hanya pun nggak masalah. Paham ya? Tapi nanti kalau misalkan disuruh menentukan jumlah hanya, kita paham. Kalau ini misalkan CH3, CH, ini kalau misalkan kita ini kan, ini berarti CH3 ya kan? Ya. Kan ada 3. Ini Dengan berapa? ini CH, ini 2, CH2. Ya, C. Oh ya, ya. Paham ya? Tahan. Mas. Oke, 2 ini. Ini Sat, propena itu di bawahnya ya? Hah? Propena itu atasnya atau di bawah? Propena yang di atas. Atas. Nah, untuk yang ini, berarti kalau misalkan kita membuat sebuah butena, Di tengah. di mana posisi atom C-nya? Posisi atom C-nya di tengah, ya, sini. Kita ngitungnya 1, 2. Ya. Dapatlah nanti posisi apa namanya? Posisi cabangnya di posisi 2. Sini. Berarti di posisi 2. Kalau kita hitung dari sini juga sama. Misalkan kita hitung dari sini 1, 2. Dapat posisi cabang, posisi rangkapnya ya. Posisi rangkapnya bukan cabangnya di posisi berapa? 2. Gitu ya. Ini namanya adalah 2 butena. Oke. Kemudian ya, misalkan kita membuat ini 4 heksena misalkan. Berarti kalau 4 heksena
Hexena berapa ini? 6, ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini untuk hanya bisa lah ya. Nanti kalau misalkan hanya bisa lah. Pokoknya cabang C itu selalu 40 ya. Berarti kita hitung dari mana? Dari sini boleh, dari sini juga boleh. Kalau kita dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kan 4 ya kan? Berarti posisi 4 di mana? Di sini. Ini dia. Ini dia apa? 4. 4 apa? 1, 2, 3. Nah, coba Ustaz tanya. Ini benar nggak Pak Hussein? Itu apa Sat? 1 ya? Ya ini 1. Ini Sat C itu C. Nah, atasnya? Di atas 1. Nah, coba ini benar nggak 4 Hexena? 4 Hexena. Ya, benar nggak? Salah. Salah ya. Salah Pak, 2 Hexena. Nah, jadi nggak ada yang namanya 4 Hexena. Karena kita ngitungnya dari cabang yang Terdekat. dekat. Jadi kita harusnya ngitungnya dari mana? Dari sini. Dari kiri. 1, 2. 2. Berarti ini salah. Berarti 4 Hexena. Berarti di sini 2 Hexena. Kalau 3 bisa. Doakan. 3 bisa ya. Karena 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, Artinya dari kiri 3, dari kanan 3. Ah, C Paham Pak. ya? Paham Pak. Oke. Nah, saya rasa bisa lah ya untuk selesai ya. Insyaallah. Kemudian cara yang rangkap 2 ini dan juga nanti di Al-Qana itu ada namanya cabang metil. Cabang metil. Pasti ya. Cabang alkil ya, cabang atau alkil. Pak, mikrofonnya Pak, kenapa? Lupa kan? Ada juga namanya cabangnya alkil ya namanya ya. Dengar ya? Alkil. Ya, ada namanya alkil atau cabang. Udah? Nah, jadi contoh. Ini langsung saya kasih ke contoh ya. Ini misalkan 1, 2, 3, 4. Nah ini. Di sini ada cabangnya CH3. Ada cabangnya CH3 di sini. Berarti kalau cabangnya CH3 di sini, inilah yang disebut dengan alkil. Nah, alkil ini apa pengertiannya? Coba, nih ya, nanti dibuat di apa namanya di samping catatannya ya. Di sini ada namanya alkil. Alkil ini artinya adalah alkana yang kekurangan satu atom H. Ya, alkil ini adalah alkana, di bukunya nggak ada serasa ya. Alkana yang kekurangan satu apa? Atom H. Nah, perhatikan ya, ini penting ya. Ini nanti sampai kelas 3 pasti dipakai. Ya. Jadi ada yang namanya alkil ya, CH3. Jadi rumus alkil itu apa? Cn H2n tambah 1. Nah, kalau alkana kan Cn H2n tambah 2. Ya kan? Kalau alkana itu kan Cn H2n tambah 2. Tapi kalau di alkil Cn H2n tambah 1 itu rumusnya. Nah, inilah yang disebut dengan cabang. Ya, cabang. Jadi ini bisa C1H berapa ini berarti? C1H3 ya. Cn 2 kali 1 berapa? 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti CH3 gitu ya. Di sini CH3. Kalau C-nya 2 hanya berapa? 6. C2-nya hanya 5. Nah, kalau dia alkana, ini kan namanya metana. Kalau dia alkil, ini namanya diubah jadi etil, gitu dia. Metil ya, metil. Kalau dia CH4 kan dia apa?
metana. Kalau dia CH3 kan berarti kekurangan satu atom H. Kan CH4 metana, ya kan? Berarti kalau CH3 namanya adalah metil gitu ya. Metil. Ya. Metil ini namanya apa? Etil. Paham ya? Gitu ya. Kalau C5 H berapa ini berarti? 2 kali N 2 kali 5 10 tambah 1 11. Berarti namanya adalah ya, ini namanya adalah pentil. Ya. Udah? Jadi pentana kan C5H12. Kalau dia C5H11 namanya adalah pentil. Gitu ya. Ya. Ini namanya adalah pentil, kan gitu kan? Oke. Nah, sekarang ini apa namanya? Coba saya tanya. Nah, ini ada cabangnya seperti ini. Ada cabangnya metil. Ada cabangnya? Ya. Ada cabangnya apa? Ada cabangnya metil. Kan begitu? Nah, kalau ada cabangnya seperti ini, maka nanti kita buat dulu nama cabangnya di depan. Nomor cabangnya di depan. Paham ya? Hah? Gini. Ini namanya adalah 2-metil. Perhatikan ya. Ini nggak Ustadz kasih lagi. Sebenarnya ini ada ininya, penjabaran aturan-aturannya. Cuman nggak Ustadz jabar-jabarkan lagi di sini. Hah? Alkena. Ini kan maksudnya cabang daripada ya, alkil ini adalah cabang dari alkana, alkena ataupun alkuna. Paham ya? Jadi cabang daripada alkena atau alkana atau alkuna itu disebut dengan apa? Alkil. Ini dia, makanya disebut dengan cabang gitu ya. Makanya disebut dengan cabang. Nah, ini berarti namanya apa? 2-metil. 2-metil apa? 2-metil 1,2. Berarti 2-metil 2-butena. Paham ya? Kan ini di posisi 2, kan? 2-metil 2-butena. Paham ya? Hah? Nampaknya di sebelah sini. Nampak di situ soal. Iya ya. Tak susah ya. Nah, jadi 2-metil. Hah? Oke lah, di ini disorong ke belakang dikit, bisa ya? Foto ya. Nah, jadi kalau misalkan 2 di posisi 2, berarti 2-metil 2-butena. Nah, jadi caranya gini ya. Caranya itu adalah iya, ngikuti ikatan rangkapnya. Jadi dari mana dihitung ikatan rangkapnya? Dari situlah dihitung ininya, alkilnya, posisi alkilnya, begitu ya? Dari rangkapnya, begitu ya? Jadi kan karena dari sini ngitungnya, makanya itu di posisi 2. Paham ya? Nah, contoh misalkan seperti ini. Nih, misalkan seperti ini. Hah? Lemah. Nah, seperti ini. Ini apa namanya? Coba. 2-metil apa? 2-metil apa? 2 1 2 3 4 5 6. 2 heksena. Paham ya? Karena kita ngitungnya kan dari sini 1 2. Hah? Posisi alkil. Iya.
Enggak juga, bisa juga di sini. Bisa juga. Jadi namanya apa? 4 apa tadi? 4 ini 4 apa namanya itu? 4 metil ya, 2 heksena seperti itu ya. Tapi karena di posisi sini maka namanya adalah 2 metil 2 heksena. Hah? Ngitung alkil kita ngitungnya sesuaikan dengan cabangnya. Sesuaikan dengan ngitung cabangnya. Ngitung apa rangkap duanya gitu ya. Di mana posisi rangkap duanya, dari mana kita hitung posisi rangkap duanya? Dari situlah letaknya. Paham ya? Paham ya? Paham kan? Kalau dari kanan kita ngitung rangkap duanya, dari kanan juga seperti itu ya. Ngerti ya? Oke, coba dicatat dulu. Catat dulu ya. Hah? Udah siap? Banyak kurang sepeda laut. Ya. Banyak ini rokok ya. Kalau yang rokok nyabu bukan lem. Ini rokok kita. Iya, saya. Model-model yang kecil ini. Anak ulun nuha tidak boleh. Enggak boleh merokok ya. Anak ulun nuha itu saat apa isi? Hah? Saat apa isi ini saat? Zat yang di dalam ini saat rokok. Zat kimia. Dan kenapa merokok itu saat? Dan ini apa? Yang mana? C. Rokok kekurangan Satu atom H ya. Ini 1 atom H ya. Ya. Karena di dalam kan apa namanya, di dalam rokok itu ada kandungan apa? Protein tar. Ada kandungan ininya. Apa namanya, nikotin. Kemudian ada di situ racun tikus. Iya, ada kandungannya. Untuk membunuh. Iya. berarti tikus kasih rokok lagi. Hah? Tikus kasih rokok lagi. Ada juga hemoglobin B2 di situ. B2 Pak. Iya. Jadi ada iya. Apa ya Pak? Kandungan hemoglobin babi di rokok. Hah? Pokoknya jenis-jenis rokok lah. Itu kan udah terkenal itu kemarin. Udah di berita. Bahwasannya rokok itu diperiksa dari luar, kan rokok kan dari luar negeri. Apanya? Ininya, apa nama bahan bakunya. Jadi ada kandungan hemoglobin babi di situ di rokok. Pak itu C3H7 C atas Ya? satu ya Pak. C3H7 propetil. C7 Ini nggak usah tulis. itu propil. Propil. Iya. Kalau C3H7 propil ya. Profil Kalau C4H SAS 10 butil. Butil, C4H tekstil, heksil gitu ya. hepsil, hepsil. Nanti Tambah il lah. iya. Nanti coba di searching aja di internet. Hah? C4H9 ya. Itu namanya butil, iya kan? Coba nanti di searching di internet ya. Untuk nama-nama metil ada itu di internet.
Ngapain dia? Ya, masuk. Pak itu Alkana ya Pak, yang dua Hah? lagi. Iya, itu Alkana ya. Alkana yang kekurangan Satu atom H. Alkana yang kekurangan satu atom H. Iya, 2 metil 2 heksen ya. yang di atasnya contoh. Yang di atas itu strukturnya. Yang di atas bentuknya. Tapi mas rekaman enggak? Iya. Tapi yang sana kayaknya nggak nampak lah. Misalnya kan Sampai jam berapa itu dah? 10.45. kimia. Iya. Nah, jadi udah bisa lah ya penamaannya ya. Penamaannya udah bisa lah ya. Nah, demikian juga untuk Alkuna sama yang penamaan Alkuna sama juga. Cuman kita buatlah contohnya satu ya. Hah? Iya, Alkuna nanti namanya jadi U. Misalkan propuna, propana jadi propuna gitu ya. Ya. Dan yang ketiga, namanya apa? Penamaan apa? Alkuna, ya. Nah, penamaan Alkuna ini itu rumus Alkuna apa? CnH2n. Hah? Coba lihat di bukunya. Kurang 2 ya. Nah, misalkan ini C5 berapa? 2 kali 5 10 kurang 2 berapa? 8 ya. Berarti C-nya berapa ini? 1 2 3 4 5. H-nya 8 ya. Nanti H-nya bisa disesuaikan ya. Nah, H-nya 8. Nah, di sini ada satu posisi rangkap
3. Bisa di sini kita buat rangkap 3-nya. Bisa di sini. Jadi kalau ini apa namanya? Itu C5H Ya. H7. Pokoknya kalau ada rangkap 3-nya, ya, itu namanya adalah, itu rumusnya adalah apa? Cn H2n kurang 2. Berarti dia termasuk alku. Nah, kalau ada rangkap 3-nya. Nah, jadi di sini ya, kita hitung dari posisi yang terdekat dengan rangkapnya. 2 propuna ya? Hah? 2 propuna. Ya, 2 propu. Nah, ini posisi 2. Ya. Karena pentuna, ya. 2 3 4 5. Nah, posisi C itu di posisi kedua. Berarti nanti di sini namanya adalah 2 apa? Pentuna. Kalau tulisannya jadi gimana? Hah? Kalau ada hanya, Gimana? tulisannya ada mungkin ada hanya. Ada hanya. Ya. Nah, kalau misalkan ada misalkan cabang ininya, cabang CH-nya, misalkan gitu ya. Misalkan di sini CH3. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Coba. Kalau seperti ini dia apa namanya? Ini apa namanya? Nah, coba ini apa namanya? Ini yang baru lagi, Ustaz. Hah? Iya, ini yang baru ya. Nah, ini namanya adalah apa? Pentuna. Di sini ada CH3-nya. 2 pentena. Oh, di sini C2H5. 2 Ustaz, 2 menit lagi, Ustaz. 4 etil. Hah? 5. Ini apa namanya coba? 2 pentena 4 etil. 2 pentena 4A. Perhatikan ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwasannya posisi cabang itu selalu di depan. Posisi cabang selalu di depan. Ya, posisi cabang, ingat. Posisi cabangnya ini kan cabang, ini namanya rangkap. Ini cabang, ini namanya rangkap. Jadi kalau posisi cabang itu selalu di depan. Jadi di depan posisi cabangnya di posisi berapa ini? Nah, posisi 4. Kita ngitungnya dari yang terdekat dengan rangkap, dengan rangkap. 1 2 3 4 5. Berarti posisi cabangnya adalah posisi 4 ya. Nah, jadi posisinya 4. Ini apa namanya? C2H5 etil ya. Berarti 4 etil. Kemudian 2 apa? 2 pentena. Paham ya? Hah? Gimana? Kalau ada cabang hanya. Misalnya ada cabang hanya. Oh, H itu dia mengikuti. Paham ya? Kalau di Al-Quran, anak Ya. nggak tahu Al-Quran cabangnya kayak mana. Oh ya. Kalau ini kan jadi hitungannya 4 Oh ya, 2 biar saya buat dulu ya. Ustaz, 1 menit lagi, Ustaz. Ya. Nah, kalau misalkan ada apa namanya? Cabang hanya, ya kan? Ya. Ada cabang hanya, berarti nanti di sini A. Di sini berarti berapa? Oh ya, Al-Quran 3 ya, bukan 2 ya. Kalau misalkan di sini C-nya ya udah 4 dia cabangnya. Misalkan ini kan misalkan CH di sini. Ya kan? CH gini. Misalkan di sini ada udah CH ya, di sini CH misalkan. Nah, ini udah 4 kan? Ini udah 4. Di sini C-nya udah 1 2 3 4. 4. Kan? C itu kan harus selalu berapa? Harus selalu 4 cabangnya. Nah, jadi karena C di sini udah 4 cabangnya, ya. Di sini cabangnya udah 4, 1 2 3 4. Jadi nggak perlu kita tambahkan H. Paham ya? Kalau dia udah di sini udah 4 cabangnya, 1 2 3 4, maka nggak perlu lagi ditambahkan H di sini. Kalau ditambahkan H nanti jadi 5, nggak boleh. Cabang C itu harus selalu berapa? 4. Ya, cabang C itu harus selalu 4. Jadi 1 2 3 4 gitu, ya. Sini juga karena udah 4 1 2 3 4, maka kita nggak perlu menambahkan apa? Hanya, begitu ya.
Hah? Iya. Jadi tinggal tambahkan di sini. Kalau di sini berapa? Di sini berarti 1. Di sini kan 1, berarti di sini tambah 3 gitu ya. Di sini berarti berapa? Di sini CH kan? Ini 1 2 3 berarti CH aja gitu ya. Pokoknya ingat kalau dia C cabangnya 4 gitu ya. Paham ya? C itu cabangnya berapa selalu? 4 gitu. Oke. Nah, demikianlah ya. Jadi ini apa namanya? 4 etil 2 pente. Nah, kalau misalkan pentuna ya. Nah, terakhir yang kalau misalkan ada 2 cabangnya gimana? Ke situ Sat. Ada 2. Ya, ada 2 cabang alkilnya. Ya, ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ada 2 cabang apanya? Ada 2 cabang alkilnya, misalkan di sini CH3, di sini C2H5. Nah, ada 2. Jadi misalkan di sini rangkapnya. Bagaimana cara menamakannya ini? Coba penamaannya. Nah, pertama apa tadi? Cabangnya dulu ya. Berarti cabangnya di posisi berapa ini? 3. Di posisi kedua. Di posisi ini. Nah, ini di posisi pertama, posisi kedua dan ketiga ya. Karena kita hitung dari sini 1 2 3. Paham ya? Hah? 1 2 3. Iya, bisa dari kanan, bisa dari kiri. Itu mana, Pak? Nah, ini caranya kita hitung dia dari yang kalau misalkan sama-sama ya, sama-sama dari kiri sama dari kanan, kita hitung yang dia dari ada cabangnya. Ada cabangnya seperti itu. Paham ya? Yang dia ada cabangnya. Paham ya? Yang dia ada cabangnya. Jadi di sini posisi kedua dan ketiga. Berarti di sini 2. Nah, cara penamaannya juga itu ada aturannya juga. Cara penamaannya ini ada aturannya juga. Aturannya adalah abjad yang terkecil. Paham ya? Mana lebih kecil, metil atau etil abjadnya? Etil. E duluan kan? Maka kita buat dulu E baru metil. Nah, berarti posisi 3 etil, 2 metil, nih 3 heksuna. Nah, begini dia penamaannya. Paham ya? Itulah, makanya ini kalau kita pelajari, kalau kita buat aturan-aturannya, ini 3 pertemuan. Kalau kita buat pelajari ya, kita buat aturan-aturannya. Makanya langsung Ustaz terangkan aja supaya paham ya, bisa ya. Nah, ya. Kan yang kalau ada ini ya cabang asal. Ya. Kalau misalnya ini letak di Ya, bisa juga. Berarti nanti posisi ke 2 tetap. Karena ngitungnya dari sini yang paling dekat dengan ini. Kalau di posisi sini nanti ngitungnya dari sini tetap. jadi 5. Iya, posisi 5 gitu. Ya. Jadi kita pas ngitung dari kanan. Iya. Enggak usah dari kiri. Dari kiri bisa juga. Enggak, dia tetap ngitungnya dari yang terdekat yang ada cabangnya gitu. Oh. Gitu ya. Kalau misalnya di sini sama-sama saya sekarang kiri. Kanan kiri ya. Oh, kalau kayak gitu inilah Bisa jadi 2. Coba. posisi apanya dilihat, posisi etilnya. Oh, abjad paling kecil. Abjad paling kecil. Sat, garisnya besar. Oke ya, bisa ya. Bisa. Tak apa bisa. Nah, oke, kalau sudah Subhanallah. oh iya, sedikit lagi lah ya. Biar apa namanya? Biar ini. Yo, udah masuk buku Sat. Sat. Kalau lagi Sat Jumat Sat. Hah? Salah Jumat kan jam 2. Allah. Nah,
Oke. Udah napa? 10.51 loh. Oke lah ya. Jadi demikianlah materi hari ini ya untuk penamaan alkana, alkena dan alkuna. Boleh disusun bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.